Miris sekali kondisi SDN 13 Malakopa, Agai Selatan, Mentawai. SDN 39 Malakopa merupakan SD relokasi baru pasca gempa tsunami yang berada pada Dusun Munte, Desa Malakopa, Kabupaten Kepulauan Mentawai. SD ini diawali dari bangunan TK yang dibangun melalui program PNPM. Selanjutnya dilanjutkan pembangunannya oleh pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan menambah ruang kelas baru, namun sekarang kondisinya sangat memprihatinkan, di mana terlihat kondisi plafon sudah banyak yang bolong-bolong dan atap banyak yang bocor. Ironisnya, 3 ruang dibuat menjadi 6 kelas, disekat menggunakan dinding pembatas darurat. Jika belajar mengajar dimulai, tidak bisa melakukan secara bersamaan karena menimbulkan kebisingan suara murid yang belajar dan guru mengajar di ruangan. Hal tersebut dirasakan oleh Mena Hason sebagai salah satu pengajar di SDN 39 Malakopa, di mana ruangan untuk belajar dan mengajar tersebut tidak efektif karena 3 ruang kelas yang disulap menjadi 6 kelas belajar dengan memakai sekat seadanya saja, sehingga suara pengajar dan murid yang sedang belajar terganggu oleh karena suasana dalam ruangan yang sama dengan arahan yang berbeda. Mena Hason mengharapkan adanya penambahan kembali ruang kelas baru. Di samping itu, selain itu, Mena Hason juga mengharapkan adanya bantuan jaringan internet melalui program bakti di Kementerian Kominfo, karena selama ini guru-guru melakukan update data sekolah dan murid harus menempuh jalan yang cukup rusak sejauh 15 km. Sarananya jelas kurang karena yang sudah ada yang tersedia itu baru 2 lokal. Sementara kelas kita siswa 1 sampai kelas 6. Jadi lokal yang ada ini yang kelas 1 sampai kelas 4 istilahnya kita pinjam ruang yang ruang TK. Jadi kita pakai 1 lokal, kita sekat jadi 2. Yang bisa digunakan? Yang bisa digunakan milik sekolah kita baru 2 lokal. Jelas kurang 4 lokal karena yang kita pakai sekarang ini untuk memenuhi lokal pinjam di gedung TK statusnya di dusun bangunan dari PNPM ya. Yang sudah rusak itu sebenarnya dari awal kita buka sekolah itu mobiler yang dibikin orang tua masing-masing itu. Jadi setelah ada bantuan dari Bank Nagari tidak terpakai lagi karena cukuplah mobilernya yang dikasih bantuan. Jadi yang mobiler yang dibikin orang tua itu tidak terpakai lagi. Jadi harapan Bapak berapa lokal lagi yang harus dibangun oleh pemerintah daerah? Yang jelas untuk lokal harapan kita kan cukup. Karena memang sangat terganggu Pak mengenai sistem PBM-nya karena lokalnya kan sekat. Otomatis kita bagi waktu, yang satu menerangkan, yang lokal lain tunggu dulu selesai. Kalau sama-sama menerangkan tidak bisa, ribut dia. Jadi harapan kita ya kalau bisa ya mudah-mudahan adalah untuk ke depan bantuan lokal lagi 4 RKB Pak ya? Iya RKB. Karena yang sudah ada Pak milik kita. Ini aja kita rehab dari dana BOS. Kondisi bangunannya sangat parah dulu. Kami aja guru-guru di lorong kami tinggal di luar. Jadi ini satu ruangan untuk guru-guru semuanya? Iya. Termasuk kepala sekolah? Kepala sekolah juga di sini. Kalau dari segi ketersediaan guru untuk sekolah ini? Cukup kalau ketersediaan guru karena kita semua guru ada 9 ya, 9. Terus kepala sekolah 1 jadi 10. Terus Yang PN berapa orang tadi ya? 4. 5 dari kepala sekolah, guru kontrak 3, honorer 2. untuk MCK Pak? MCK di sini? MCK tidak ada. Tidak ada. Sama kantor guru juga kan tidak ada ini inisiatif kita aja kita perbaiki ini. Kesulitan satu juga mengenai sekarang ini kan ada ujian AMBK anak-anak kan. Jadi kesulitan kita harus ke Jarwaipi itu ke
Keponik karena di situ adanya. Jadi untuk ujian anak-anak mau tidak mau kita harus Keponik. Jaraknya pun lumayan jauh, kondisi jalan seperti itu sangat memprihatinkan sebenarnya. Jadi kalau bisa sekolah ini juga sangat membutuhkan jaringan wifi. Kalau update data anak kita di Topeja, solusinya cuma itu dua. Jadi kebutuhan wifi internet. Wifi, iya, sangat membutuhkan sebenarnya. Karena kita udah pasang juga. Ini inisiatif kita paksakan dari Janabos pasang agennya supaya bisa kita bekerja seperti ini kan, mengerjakan rapor semuanya. Dari Malakopa, Tim Liputan Esa TV mengabarkan.